Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ika dalam pelajaran prakarya. Semangat berkarya. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dua alternatif budidaya tanaman sayuran dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hidroponik dan vertikultur dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 3 jenis wadah dan media alternatif untuk budidaya tanaman dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tahapan hidroponik dengan tepat setelah melihat video pembelajaran. Perhatikan perbedaan budidaya sawi di bawah ini. Budidaya tanaman sawi tersebut menggunakan media tanaman dan tempat tanaman yang berbeda. Tanaman sayuran dapat ditanam pada area yang luas. Keterbatasan lahan menjadi kendala melaksanakan budidaya tanaman. Seiring perkembangan teknologi, berbagai upaya dilakukan agar tetap dapat melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanaman yang terbatas. Upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanaman dan media tanaman. Contoh alternatif budidaya tanaman sayuran yaitu hidroponik dan vertikultur. Hidroponik dan vertikultur. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan sedikit air atau bahkan tanpa menggunakan tanah. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik pada areal indoor maupun outdoor. Sistem budidaya secara vertikal cocok untuk daerah perkotaan dan lahan yang terbatas. Alternatif wadah tanaman. Berikut ini adalah beberapa contoh alternatif wadah tanaman yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman sayuran. Ada kemasan bekas berupa gelas plastik, kemasan plastik, dan juga kaleng. Kemudian ada pot, polybag, dan planter. Wadah tanaman merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanaman. Wadah tanaman yang ideal adalah wadah yang kuat, tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebihan, ringan, dan menarik. Berikut ini adalah gambar wadah tanaman vertikultur dan contoh tanaman yang ditanam secara vertikultur. Budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik. Baik, dalam melakukan proses budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik, ada beberapa alternatif media tanam hidroponik. Yang pertama ada sabut kelapa, icuk, kerikil, arang, zeolit, kain flanel, rock wool, dan juga air.
Berikut ini adalah alat dan bahan budidaya sayuran dengan hidroponik. Yang pertama, benih tanaman sayuran. 2, nutrisi hidroponik. 3, media tanaman yang disterilkan dengan cara direndam dengan air mendidih. 4, tempat persemaian. 5, wadah media. 6, wadah larutan nutrisi. 7, rak penyimpanan. 8, alat ukur pH dan TDS meter. TDS meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar nutrisi. Tahapan budidaya tanaman hidroponik. Yang pertama, tahapan budidaya sayuran dengan hidroponik yaitu pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3 sampai 7 hari. Pembibitan dapat menggunakan media tanam berupa pasir atau rock wool. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3 sampai 4 minggu atau memiliki 3 hingga 4 daun. Gambar berikut ini adalah pembibitan menggunakan rock wool. Tahapan yang kedua adalah persiapan larutan dan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Nutrisi yang diberikan dapat berupa nutrisi siap pakai atau membuat sendiri. Siapkan larutan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai petunjuk. Tahap yang ketiga adalah tahap penanaman. Pindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di wadah tanam. Tahap yang keempat adalah perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Perhatikan lingkungan daerah perakaran harus memenuhi pertumbuhan yang optimal. Hal ini ditentukan oleh keadaan larutan dan sirkulasinya. Pengendalian OPT dilakukan dengan pemberian pestisida dengan dosis rendah. Tanaman disimpan di tempat yang terlindung dari air hujan. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah pemanenan. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Anak-anak, terdapat sebuah kisah ketika itu kaum Yahudi meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohon kepada Allah menumbuhkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Kisah tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61, di dalamnya disebutkan beberapa jenis sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai
sumber makanan. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di chat WA grup ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas prakarya, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya!